Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Gigi Prakoso dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 240506300021. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi PKN, yaitu bela negara. Yang pertama yaitu pengertian negara. Negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragamannya yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan negara. Apa saja sih unsur dalam negara itu? Yang pertama ada wilayah. Wilayah adalah setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Wilayah ini sebagai tempat rakyat atau penduduk untuk menjalankan kehidupannya, atau tempat bagi pemerintah untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya. Yang kedua ada penduduk atau rakyat. Setiap negara mempunyai penduduk atau rakyat, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk atau rakyat di dalam wilayahnya. Rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu perasaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Rakyat yang pertama kali memilih kehendak untuk mendirikan negara, melindunginya, serta mempertahankan kelangsungan berdirinya negara. Yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk dalam suatu wilayahnya. Pemerintah yang berdaulat yaitu pemerintah yang diberi wewenang oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan berdasarkan undang-undang. Yang keempat, ada pengakuan dari negara lain, baik pengakuan secara de facto atau pengakuan yang secara nyata telah berdiri suatu negara, maupun pengakuan secara de jure atau pengakuan di mana secara hukum internasional telah memenuhi syarat untuk berdirinya sebuah negara. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban negara. Hubungan antara negara dengan warga negaranya dibatasi oleh hak dan kewajiban masing-masing. Secara umum, hak negara adalah sebagai berikut. 1. Hak memaksa. Dapat diartikan sebagai hak untuk memaksakan peraturan-peraturan negara secara legal. Yang kedua, hak monopoli, yaitu hak untuk memonopoli dalam penetapan tujuan bersama dari masyarakat. Yang ketiga, ada hak mencakup semua. Dapat diartikan sebagai hak untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan, yaitu menciptakan masyarakat tertib, damai, dan sejahtera. Selain hak tersebut, negara juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh organ-organnya. Yang pertama yaitu membuat dan menetapkan peraturan. Dalam rangka menciptakan kehidupan yang harmonis, negara mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan atau undang-undang. Yang kedua, melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Ketiga, ada kewajiban untuk memelihara dan menjamin serta melindungi hak warga negara. Yang kedua, ada hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dasar yang pada perkembangannya dikenal dengan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right, yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat yang rakyatnya. Yang keempat ada menegakkan keadilan. Negara berfungsi menegakkan keadilan meliputi aspek kehidupan yang dilakukan dengan menegakkan hukum melalui badan-badan peradilan. Sedangkan fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional meliputi beberapa faktor. Yang pertama, adanya kualitas pendidikan bangsa Indonesia yang memiliki keahlian baik teknologi maupun pengelolaannya, juga memiliki keberanian moral. Yang kedua, ada memiliki persenjataan yang kuat dalam tubuh TNI atau Polri. Ketiga, ada mempunyai sistem perekonomian yang mantap dan dinamis berswasembada ekonomi. Yang keempat, ada pendidikan agama yang intensif sehingga mampu membina mental dan moral yang kuat. Yang kelima, ada penanaman rasa nasionalisme yang kuat dan mengarah pada filsafat nasionalisme dapat berfungsi mempersatukan sosial budaya ekonomi menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ada sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan. Komponen pendukung. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Sedangkan komponen pendukung terdiri atas warga negara,
sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama serta komponen cadangan. Apa sih sebenarnya bela negara itu? Bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Siapa sih yang wajib membela negara itu? Ya pasti rakyat yang ada di dalamnya. Kita juga sebagai generasi muda harus ikut serta membela negara. Mengapa sih harus dibela? Karena walaupun negara Indonesia ini sudah merdeka, tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai ancaman yang ada. Jadi kita tetap harus ikut bersatu dan membela negara ini agar tidak terjadi bentrok-bentrok atau perpecahan. Mengapa bela negara itu penting sih? Karena yang pertama itu untuk menjaga negara Indonesia dari berbagai ancaman. Yang kedua untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga ada panggilan sejarah. Selanjutnya ada 5 unsur dasar bela negara. Unsur yang pertama yaitu cinta tanah air. Implementasinya yaitu paham sejarah dengan mengenali tanah air kita dan menjaga wilayahnya. Yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Jadi kita tuh sadar jati diri bangsa dan menjaga persatuan kesatuan dalam keanekaragaman dan toleransi. Yang ketiga ada setia pada Pancasila. Yang keempat ada rela berkorban. Yang kelima ada kemampuan awal bela negara. Warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui yang pertama itu ada pendidikan kewarganegaraan, sudah mencakup pemahaman dan ada bimbingan tentang kesadaran untuk ikut serta dalam bela negara. Yang kedua ada pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Ini dasar-dasar kemiliteran dan bisa digunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara. Yang ketiga itu ada pengabdian sebagai TNI atau Polri. Yang keempat ada pengabdian sesuai dengan profesi. Pengabdian profesi ini warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk bisa ikut serta dalam pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lainnya. Kemudian dasar hukum dalam bela negara ini terdapat dalam Undang-Undang 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 3 itu menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya maksudnya di sini rakyat sebagai warga negara harus siaga dan usaha untuk membela negara dan bangsa. Yang kedua ada pasal 31 menyatakan bahwa warga itu berhak dan wajib ikut serta dalam keamanan negara. Jadi ikut serta menjaga keamanan agar tidak terjadi keresahan. Yang ketiga ada pasal 30 ayat 2 yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Dalam kehidupan bernegara, upaya bela negara dapat dilakukan dalam bentuk dan cara sebagai berikut. Pertama itu meningkatkan integritas kepribadian bangsa, contoh meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan semangat kekeluargaan. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati demokrasi di Indonesia ini. Yang ketiga adalah menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat berperan aktif dalam bangsa dan negara. 5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta berperan dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan tindakan bela negara. Oleh sebab itu potensi konflik baik yang datangnya dari dalam atau luar itu mengganggu dan sangat merepotkan bagi negara ini. Bentuk partisipasi bela negara dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya bela negara yang dilakukan setiap warga negara Indonesia dapat beragam bentuknya, antara lain pertama itu turut serta dalam keterlibatan sebagai rakyat terlatih yang berfungsi menjaga ketertiban umum. Kedua, apabila ada keadaan ekonomi nasional telah pulih dan keuangan negara memungkinkan,
maka dapat dipertimbangkan diadakannya wajib militer bagi warga negara yang tidak memenuhi syarat. Ini banyak dilakukan di negara-negara maju ya. Yang ketiga itu ada turut serta dalam mobilisasi umum apabila diperlukan, seperti dalam keadaan darurat, baik perang, bencana alam, atau lainnya. Yang keempat ada pembekalan mental spiritual di dalam masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diajarkan di bangsa Indonesia ini. Itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian penerapan dalam masyarakat yaitu bisa ikut siskamling, terus menjaga keamanan. Siskamling itu menjaga keamanan masyarakat. Selanjutnya dalam masyarakat itu bisa berperan di siskamling, ikut serta menanggulangi akibat bencana, ikut serta mengatasi kerusuhan, misalnya konflik, pertahanan keamanan rakyat, yaitu partisipasi rakyat langsung di bidang keamanan dan ketertiban. Bisa juga berupa hansip atau yang selanjutnya kita akan membahas apa sih itu pertahanan negara. Pertahanan negara itu adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ketahanan nasional meliputi hal-hal berikut, yaitu pertama, ketahanan ideologi, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Di samping itu, kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua ada ketahanan politik. Yang ketiga ada ketahanan ekonomi. Keempat ada ketahanan sosial. Dalam mempertahankan keamanan suatu negara itu pasti ada ancamannya. Ancaman itu apa sih? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa. Berbagai ancaman terhadap negara itu contohnya sebagai berikut, yaitu ancaman militer, agresi, pelanggaran wilayah, spionisme, aksi teror, pemberontakan bersenjata, perang saudara. Juga ada ancaman hibrida. Adapun ancaman yang aktual yang kita hadapi saat ini yaitu banyak pelanggaran wilayah perbatasan, separatisme, perompakan, radikalisme. Itu banyak sekali. Saat ini kan kita di era revolusi industri 4.0. Salah satu contoh itu kejahatan proxy war, atau di mana negara yang kuat akan mempengaruhi negara yang lemah dengan mempengaruhi pikiran mereka sehingga bisa ikut perintah mereka dan mengubah ideologi teror, dan tujuannya itu menguasai negara yang lemah tersebut. Ibarat kata tuh pahlawan dulu berjuang dengan menggunakan bambu runcing, jadi pahlawan sekarang yaitu yang bisa menjaga jempol dan mulutnya untuk tidak runcing atau menyebarkan berita tidak benar. Harapan untuk mahasiswa yaitu bisa menjadi yang pertama itu agen perubahan bela negara di lingkungan kampus, yang kedua sebagai role model dalam aksi nyata bela negara, yang ketiga menggunakan teknologi informasi dengan baik, yang keempat tidak menyebarkan hoax, yang kelima kita bisa kreatif dan inovatif. Sekarang ini kesadaran bela negara perlu benar-benar ditanamkan guna menangkal berbagai potensi ancaman di rakyat Indonesia ini. Di samping itu, sadar akan peranannya sebagai partisipan yang turut serta aktif dan kreatif dalam pembangunan bangsanya merupakan unsur terpenting membangun kesadaran bangsa dalam upaya mempertahankan keutuhan dan kekuatan bangsa-bangsa. Wujud ketahanan, keutuhan dan keamanan negara tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh di Indonesia ini. Mahasiswa merupakan salah satu pilar utama pendidikan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mahasiswa itu tidak hanya berperan sebagai mahasiswa yang cuma mencari ilmu di bangku kuliah, tapi juga aktif dalam membela negara dan memajukan negara.
Salah satu bentuk pengabdiannya yaitu dengan berperan aktif dalam kegiatan sosial, juga berperan dalam pembangunan daerah dengan mengadakan bakti sosial di pedesaan atau yang terdampak bencana. Bisa juga memberi dampak positif dan memajukan negara dan membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat atau mengasih solusi. Selain itu, mahasiswa juga dapat membela negara dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya bagi dunia penelitian dan kemajuan teknologi. Mahasiswa dapat berperan dalam menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan teknologi yang dapat memberi manfaat bagi negara. Bela negara bagi mahasiswa juga dapat dilakukan melalui kegiatan kebersihan lingkungan dan keberlanjutan. Contoh bagi masyarakat sekitar, contoh bagi masyarakat sekitar dalam menjaga kebersihan dan peduli terhadap lingkungan sekitar, misal dengan mengadakan kampanye penggunaan sampah plastik dan penghijauan, pemanfaatan energi terbarukan. Mahasiswa juga dapat melakukan kegiatan bela negara melalui kegiatan pemuda yang patriotik seperti baksos dan pelatihan yang mengedepankan kesadaran bela negara serta menggali potensi diri sebagai generasi penerus bangsa. Mungkin penjelasan dari saya sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.